Halo semuanya, saya dengan Coach Jensen Dan saya Dr. Caleb. di Fitter Company Talk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya memiliki paru dan jantung atau kita sebut dengan sistem kardiovaskular yang sehat. Nah, kira-kira apa aja sih masalah kesehatan saat seseorang memiliki sistem kardiovaskular yang kurang baik, Ya, dokter? kardiovaskular ini penting sekali ya. Namanya juga kardio. Kardio itu jantung dan paru. Sebagai info aja nih, coach ya. Jantung dan paru ini sebagai penyumbang kematian yang terbesar Wow, seluruh dunia terbesar seluruh dunia. dan di Indonesia juga. Oke, Jadi kita perlu termasuk yang sekali concern. gagal jantung atau apa sakit jantung itu termasuk juga ya? Termasuk juga. Oke. Tetapi penyumbang dari segala penyakit jantung itu yang paling utama adalah serangan jantung. Serangan jantung ya, Penyakit heart jantung attack ya? koroner, betul. Dan Oh, di stroke, Indonesia penyakit jantung koroner betul. atau disebut dengan stroke. Atau Penyakit beda jantung ya? koroner dan stroke. Dan stroke, oke. Penyakit jantung koroner itu kayak sumbatan ya, serangan jantung Penyumbatan. seperti itu. Jadi blood clogging itu Iya, ya? Di koronernya kah, di arterinya kah atau bagaimana Iya, itu? di arteri dari pembuluh darah di jantung ya. Kalau di jantung ya jadi penyakit jantung koroner, tapi kalau di otak jadinya stroke. Seperti Oke, itu. oke. Nah, kalau kita berbicara tentang risikonya kan artinya kalau misalnya tertinggi kan risikonya tinggi sekali dong. Maksudnya Betul. di seluruh dunia termasuk Indonesia. Mhm. Kenapa sih orang bisa sampai kena serangan jantung Ya. selain faktor genetik ya? Betul, betul. Ya, jadi banyak sekali ya faktor risikonya tentunya. Kalau udah ngomong faktor risiko akan sebuah penyakit, berarti ini udah nggak bener nih, jelek nih ya, buruk. Iya. Yang pertama tuh, yang pasti tuh hipertensi, coach. Hipertensi. Tekanan darah tinggi. Ya. Oke. Nah, yang kedua tuh hiperkolesterolemia. Kolesterolnya tinggi. Ya, Berarti ini sebenarnya penyakit tidak menular atau ya penyakit gaya tidak hidup menular, ya? betul. Penyakit tidak menular yang dapat dimodifikasi dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup yang buruk yang kayak tadi ya, tekanan darah tinggi, kolesterolnya tinggi, ini juga berperan. Kemudian oke. gaya hidup yang lain misalnya merokok, menggunakan alkohol seperti ini. Ini juga akan meningkatkan risiko dari penyakit jantung. Di samping itu ada lagi kelebihan berat badan sampai dengan obesitas. Oke. Nah, ini juga meningkatkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, yang banyak juga dilupakan, kurangnya gerak, Kurang coach. bergerak ya. Betul. Itu berhubungan sama obesitas itu tadi ya? Iya, ke arah situ, tetapi dia poin sendiri ternyata untuk meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Oke, artinya seseorang yang memiliki berat badan berlebih memiliki risiko lebih besar untuk mengalami jantung koroner Betul. maupun stroke juga ya? Betul. I see. Itu artinya kalau kita hubungkan dengan penyakit tidak menular yang berhubungan dengan gaya hidup, modifikasi gaya hidup nomor satu dong. Betul sekali. Mungkin kalau misalnya, ya artinya bisa dapat diasumsikan ya teman-teman bahwa dengan semakin meningkatnya tren obesitas di seluruh dunia termasuk Indonesia yang merupakan pemicunya ya. Salah Karena satu kan pemicunya. salah satu penyebabnya ya tentunya industri makanan cepat saji yang semakin meningkat, apalagi dengan kondisi saat ini yang dimana orang selalu atau kebanyakan menghabiskan waktu di rumah ya nggak Betul apa-apa. sekali. Cuman maksudnya itu adalah jangan sampai tidak aktif. Ya, Yang biasanya kita ada commute dari rumah ke sekolah, kemudian ke kantor atau belanja itu hilang semuanya. Iya. Mungkin itu salah satu penyebabnya ya, inactivity itu tadi ya. betul sekali. Ternyata kalau dari risetnya kita sendiri di negara kita kan, Riskesdas itu sampai 2018 ya, itu udah semakin trennya meningkat tuh, coach. Tapi 3 tahun terakhir ini, apalagi di 1,5 tahun terakhir karena pandemi, kita nggak tahu datanya. Pasti kita bisa melihat lebih meningkat meningkat ya. ya. Meningkat, dan ini kita harusnya semakin khawatir akan hal ini. Iya. Tapi banyak orang yang tidak menyadari mungkin ya. Belum menyadari, Karena kan betul. biasanya paling-paling yang berhubungan dengan masalah berat badan ya itulah lebih ke penampilan aja gitu. Tapi metabolic risk-nya atau risiko dari secara metabolik atau kesehatannya itu jauh lebih fatal sebenarnya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah kesehatan pada orang-orang yang obesitas, coach. Nah, kita kan tadi coach sampaikan ya masalah kesehatan jantung, kesehatan paru. Ya. Ternyata orang-orang dengan obesitas itu memiliki fungsi jantung dan paru yang juga menurun dibanding orang-orang tanpa obesitas. Ada nggak sih indikasinya atau ngos-ngosan jalan Iya, betul. capek gitu? Betul. Jadi lebih mudah ngos-ngosan kan ya. Karena paru-paru kita tahu butuh mengembang, mengempis ya. Nah, kalau orang obesitas tertutup oleh lemak. Ya, lemak di dada seperti itu lebih banyak sehingga ketika paru-paru mau mengembang lebih tertahan, kurang bagus jadinya fungsinya. Begitu pula dengan jantung. Artinya jantungnya juga harus bekerja lebih keras ya Iya, untuk memompa
Darah menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh itu. Betul. Belum lagi kita tahu nggak mungkin ya seseorang tuh obesitas saja. Mungkin dia membawa penyakit yang lain. Ya penyakit dengan kolesterol, dengan tekanan darah, mungkin dengan gula. Nah hal-hal itu semua yang juga akhirnya nggak sendirian nih si obesitas bernama dengan penyakit-penyakit lain memberikan sumbangsi kepada kesehatan jantung dan paru yang semakin menurun. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya penyakit kardiorespiratori ini multifaktoral ya, maksudnya banyak banget yang berperan sampai seseorang bisa mengalami sakit jantung ya. Betul, betul. Kasarnya tuh nggak cuman gemuk aja, Ya. nggak cuman pola makannya aja yang buruk, tapi karena ya faktor multi yang banyak banget itu sampai tercipta yang namanya sakit jantung. Betul. Dan nggak cuman Berarti keadaan sebentar approach-nya- tuh, coach. Approach-nya juga berbeda dong, atau multifaktor juga approach-nya. Multifaktor harus selalu multifaktor. Kita nggak bisa dengan penyakit seperti ini kita pendekatannya let's say dengan obat-obatan aja. Tapi kita harus modifikasi gaya hidup. Nah, gaya hidupnya apa? Gaya hidup makan harus dibenerin ya. Gaya hidup istirahat, gaya hidup aktivitas fisik. Jadi pendekatannya kita harus holistik tuh. Iya. Wah, luar biasa. Artinya tidak bisa dianggap remeh ya. Nah, tadi dokter juga menyebutkan bahwa ini adalah bukan suatu penyakit yang tiba-tiba aja orang kena. Betul. Gitu. Artinya akumulasi dari gaya hidup yang buruk dong. Betul, betul sekali. Jadi ini bukan kayak penyakit infeksi ya, tadi ya, seperti COVID. Kita sehat, Infeksi, besok kena jatuh sakit. sakit. Sekarang kita biasa-biasa aja, besok tiba-tiba obes kan nggak seperti itu ya coach ya. Obesitas atau kelebihan berat badan kan perlahan-lahan ya, nggak tiba-tiba minggu ini Jadi- kita kurus, besok langsung gemuk kan nggak. Pemberitaan kan biasanya, wah orang fit aja bisa sakit jantung katanya. Itu kan seperti memojokkan bahwa ya udah ngapain kita jaga kesehatan. Orang sehat aja masih bisa kena sakit jantung. Itu sebenarnya kenapa sih, dokter? Ya, sama seperti yang tadi ya, karena banyak faktor. Nah, kita nggak bisa melihat satu faktor aja penyebab penyakit jantung karena kesehatannya aja, nggak bisa. Kita harus melihat banyak juga. Dan kita harus lihat juga usianya yang kena. Nah, biasa kalau usia muda kan memang ada genetik ya, genetik dari kelainan jantung. Kalau usia lebih lanjut, berarti dia biasa ada faktor yang lain tuh, sekalipun Salah fit, satunya degeneratif ya. ya sekalipun fit, tetapi karena mungkin dari masa muda sudah ada penyumbatan, dia fit, tapi tetap ada tuh penyumbatan. Satu waktu dia lepas, bisa terjadi penyumbatan, bisa serangan jantung. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa sebenarnya upaya kita untuk menjaga kesehatan atau berupaya untuk makan lebih baik, kemudian berolahraga secara konsisten itu memang tidak ada jaminan untuk ini ya tidak meninggal lah kasarnya ya. Tapi bagaimana supaya kualitas hidup kita improve dan kita meminimalkan risiko-risiko yang penyakit jantung, penyakit-penyakit yang lain itu. Nah, Betul. tadi kan di awal-awal juga dokter ada bilang ini berhubungan dengan hipertensi. Ya. Jadi sebenarnya hipertensi itu sendiri bisa nggak dijelaskan kira-kira apakah karena suka makan yang asin Asin. aja kah atau karena suka marah-marah? Katanya orang hipertensi itu emosian gitu loh, bener nggak sih? Iya, nggak seperti itu ya coach ya, kayak naik darah gitu ya, nggak seperti itu coach. Jadi darting. Jadi kalau dari makanan itu memang salah satu penyebab ya, bisa salah satu penyebab. Lagi-lagi orang dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi nggak penyebabnya cuma satu tuh karena makanan, nggak ya. Jadi ada banyak, makanan salah satunya. Nah, hal yang lain misalnya yang tadi kayak marah-marah. Nah, ini adalah proses di dalam tubuh yang namanya, kalau kita tahu kalau kedokteran ada yang namanya simpatik, parasimpatik ya. Oke. Nah, kalau terus-menerus kita dalam keadaan marah, tegang terus, cemas, itu tubuh kita dalam keadaan simpatetik. Nah, simpatetik itu membuat kita lebih tense ya, lebih tegang, akhirnya tekanan darah terus-menerus naik. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kalau misalnya seseorang tense terus atau tegang terus itu bisa membuat risiko-risiko seperti sakit jantung itu meningkat juga. Betul, betul sekali coach. Oke, wah menarik banget pembahasannya. Nah, next kita akan membahas tentang lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup yang akan membuat teman-teman bisa lebih sehat nih kardiovaskular itu. Ada tambahan? Jadi seseorang kena penyakit jantung ya, itu bukan karena satu dua hal aja, jadi banyak hal ya. Jadi teman-teman harus memahami berbagai macam hal dan semuanya ini kita bareng-bareng kita benahi gitu, nggak bisa cuma satu aja. Jadi pendekatannya itu banyak Menyeluruh, ya. betul. Menyeluruh ya, holistik loh ya. Iya. Ya udah kita akan bahas di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman.